Kutukan Ikan Pari. Video ikan pari anak durhaka adalah salah satu hoax internet legendaris di Indonesia era 2000-an. Jadi video ini menceritakan seorang anak durhaka yang katanya menendang orang tua yang sedang salat. Karena anak tersebut sangat kurang ajar, maka anak itu dikutuk, lalu berubah menjadi seekor ikan pari. Kalau dipikir-pikir sangat kocak juga sih. Sebenarnya kedua mata yang kalian lihat bukanlah mata aslinya, melainkan adalah hidung ikan pari. Mata ikan pari berada di balik badannya. Video yang beredar sebenarnya adalah footage ikan pari jenis shovelnose guitarfish, bukan transformasi manusia jadi ikan. Video ini pernah aku tonton waktu di warnet dulu pas masih SD. Kesan pertama waktu pertama kali lihat kayak B aja sih, tapi yang bikin aku takut adalah lantunan ayat suci di back soundnya. Entah kenapa itu bikin merinding men, asli. Kuntilanak merah Sukabumi. Pasti di antara kalian ada yang pernah menonton video ini di warnet dulu. Ini adalah salah satu video hantu yang sangat viral di zamannya. Jadi video ini dikatakan berada di Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2011. Terdapat seorang cewek berbaju merah yang kata orang-orang sih kuntilanak merah. Jadi cewek ini terlihat kayak teleport ke tempat satu menuju tempat lain. Namun jika kalian perhatikan, ada yang aneh saat transisi saat cewek itu akan menghilang. Transisinya bisa dibilang sangat jelek sekali, kayak patah gitu. Dari situlah banyak para netizen yang menilai kalau video itu hanyalah settingan atau hasil editan. Bahkan tempat adegan penampakan itu juga pernah disamperin oleh wartawan dan tim berita. Dan ketika si pemilik rumah diwawancara, katanya itu adalah video real. Waduh, manusia kerdil. Video ini ramai pada tahun 2017. Aku gak tahu ya apakah kalian pernah ngelihat video ini atau enggak. Jadi video tersebut menjelaskan ada rombongan motor trail yang sedang memasuki kawasan hutan Aceh. Namun salah satu kawanan yang ada di depan terjatuh karena melihat ada manusia kerdil yang kayaknya telanjang dan membawa tongkat tiba-tiba melintas di depannya. Dari situlah saat aku nonton video itu langsung berpikir kayak emang ada manusia sekecil itu berkeliaran di dalam hutan. Video tersebut diupload oleh channel bernama Fredografi, namun sayangnya videonya sudah nggak ada dan total viewsnya sekitar 7 atau 8 juta. Video itu benar-benar rame pada saat itu. Orang-orang lalu menyebut manusia kerdil itu sebagai suku Mante. Jadi suku Mante itu adalah suku asli dari Aceh yang katanya berukuran kerdil dan sudah ada dari zaman purba. Dan aku benar-benar inget banget si pemilik channel merahasiakan lokasi keberadaan suku Mante melalui pin komen atau deskripsi video sebelum video itu di unavailable. Penampakan Lawang Sewu. Kalian pasti bakal setuju bahwa episode ini adalah yang paling menyeramkan. Video ini menunjukkan peserta uji nyali di gedung Lawang Sewu, bangunan tua yang terkenal angker. Dalam salah satu episodenya, terekam sosok putih menyerupai kuntilanak tiba-tiba muncul di kejauhan lorong. Banyak penonton yakin itu adalah penampakan asli, karena terlihat transparan dan muncul mendadak. Namun belakangan muncul spekulasi bahwa itu bisa saja salah satu kru produksi dengan sentuhan editing. Tapi hal ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Episode ini menjadi salah satu yang paling menegangkan. Karena efek kamera infrared dan sunyinya tempat tersebut membuat kesan mistis terasa lebih menyeramkan. Hingga kini penampakan tersebut masih dibahas sebagai salah satu momen horor paling misterius di Indonesia. Jadi bagi kalian yang indigo, apakah ini real or fake? Penampakan tuyul di Bogor. Video penampakan tuyul di Bogor pertama kali muncul di YouTube pada 2009 melalui channel Matic Holic TV. Menampilkan sosok kurus yang berjalan dekat di belakang dua remaja yang bermain gitar. Jadi penampakan tersebut terlihat sangat kurus, hitam, dan ada make up bedak di wajahnya. Ya, betul sekali, mengindikasikan bahwa makhluk itu adalah salah satu temannya yang menjadi tuyul. Efek visual 3GP yang dilengkapi dengan resolusi rendah, video patah-patah, dan suasana gelap membuat video ini sangat disturbing. Jadi sudah dipastikan video ini adalah settingan. Tapi kalian pasti heran kenapa kebanyakan yang komen adalah orang luar negeri semua. Ini dikarenakan video ini ramai diperbincangkan oleh forum creepypasta. Kursi goyang. Video ini adalah salah satu mimpi buruk bocil era 2000-an, termasuk aku sendiri. Video ini menampilkan sebuah kursi goyang yang berada di dalam ruangan yang semuanya kelihatan hijau. Saat kursi bergerak, tiba-tiba muncul Regan McNeil dari film Exorcist yang merangkak menuju depan layar, yang akan bikin kalian kaget sampai biji kalian lepas. Dan aku nemu informasi doxly video ini di Facebook. Kalian bisa membacanya sendiri. Jadi intinya video ini adalah video iseng buat jumpscare di internet. Kalian juga bisa mengeceknya di channelnya SZ World dan kalian akan melihat videonya sudah berusia 18 tahun. Itu adalah video originalnya sebelum di-repost oleh orang-orang Indo dan mengganti judulnya dengan hantu kursi goyang. Akhirnya gue bisa tidur dengan nyenyak.
Bondowoso, ini tidak kalah menyeramkannya dengan kursi goyang tadi. Aku inget banget waktu dulu pas SD pernah diajak ke rumah temen rame-rame buat nonton CD Bondowoso. Dan akhirnya pada lari kocar-kacir semua. Jadi sebelum video ini diupload di YouTube, video ini berupa film dokumenter yang sudah ada pada tahun 2005. Bondowoso merupakan video yang paling menyeramkan yang pernah aku tonton waktu SD dulu. Bayangkan saja, kira-kira ada lebih dari 5 penampakan yang tertangkap kamera dengan begitu jelasnya. Sangat tidak masuk akal sekali. Mulai dari pocong, kuntilanak, dan bahkan genderuwo men, dan bahkan si kameramen berani nge-shoot extreme close-up di wajah pocongnya. Udah gila loh. Beberapa sumber menyebutkan sekelompok tersebut merupakan praktisi spiritual daerah Bondowoso yang memberanikan diri untuk membuat film dokumenter. Banyak yang berpendapat bahwa semua penampakannya adalah kru yang pakai kostum. Dan banyak yang bilang juga kalau itu adalah real 100% nyata. Wow. Singa berkepala wanita. Ini adalah satu video creepy yang sangat aneh yang pernah aku tonton dulu. Jadi video ini menunjukkan ada seekor binatang yang kata orang-orang sih singa, tapi memiliki kepala seorang wanita. Dan terdapat caption, kutukan bagi orang yang durhaka terhadap orang tua dan Al-Quran. Membuat video ini menjadi mimpi buruk bagi para bocil dulu. Tapi udah jelas kalau video ini bukanlah wanita yang dikutuk menjadi berbadan singa. Video yang viral tersebut adalah salah satu pertunjukan bernama Mumtaz Begum. Pertunjukan ini melibatkan seorang pria bernama Murad Ali yang seolah-olah dia menjadi wanita setengah rubah, bukan singa. Murad Ali sering melakukan show di Karachi Zoo, Pakistan. Jadi video creepy tersebut adalah Murad Ali yang sedang perform. Karena kualitas videonya 3GP, seakan-akan video itu jadi menyeramkan. Dan bahkan video ini sangat ramai di komunitas internet luar negeri. Bahkan masuk ke Reddit. Tapi dengan judul Kuyang Dayak. Apa coba? Mata di Langit. Jadi ini adalah video yang tidak hanya membuat para bocil tobat, namun juga menggegerkan seluruh Indonesia. Video ini pertama kali diupload oleh channel bernama Tubklon pada tahun 2009. Berjudul 3 jam setelah gempa Padang muncul mata awan. Memang benar waktu itu terjadi gempa di Padang pada tahun 2009. Tapi untuk keaslian video Mata di Langit layak dipertanyakan. Banyak orang yang berpendapat kalau itu hasil editan, tapi banyak juga yang bilang itu adalah asli. Kalau menurutku pribadi, bentuk sepasang mata di langit Padang itu memang benar terjadi. Tapi karena formasi bentuk awannya yang tidak normal, orang-orang pada cocok logi bahwa itu adalah sepasang mata di langit. Tapi sekilas memang bentuknya kayak mata, tapi itu adalah anomali awan. Sama seperti yang pernah kalian lihat di berita luar negeri. Kubah terbang. Ada sebuah video yang sempat bikin aku ketakutan waktu SD dulu. Jadi aku dikasih tahu sama salah satu teman kalau ada sebuah video yang creepy, yakni sebuah kubah masjid yang terbang dengan sendirinya. Dan video itu viral pada tahun 2009 hingga 2010. Jadi video tersebut sebenarnya adalah proses pemasangan kubah masjid di daerah Maluku pada tahun 2003. Koreksi kalau salah. Kebayangkan bagaimana kualitas resolusi video HP tahun 2003? Atau jangan-jangan belum ada HP waktu itu? Merekam pakai recorder mungkin? Yang jelas pemasangannya membutuhkan peralatan untuk bisa mengangkat kubah masjid seberat itu. Ini adalah versi 4K-nya dari proses pemasangan kubah masjid dengan kabel yang kuat. Dikarenakan kualitas video burik mampus, kabelnya jadi susah terlihat. Maka dari itu, warga Indo sangat percaya kalau kubah tersebut benar-benar terbang. Coba kalian tengok beberapa komennya. Masa iya sih setelah mereka nonton video tahun 2008, pada komen percaya kalau itu kubah beneran terbang. Dan komentarnya 3 tahun yang lalu. Ya, mau gimana lagi? Namanya juga orang Indo, ya kan? Azab kubur. Kalian pasti tidak asing dengan video ini. Entah kenapa sulit sekali mencari informasi video satu ini. Video ini sangat trending di era 2005 hingga 2009. Video ini memperlihatkan sebuah simulasi siksaan di dalam kubur. Si aktor utama berkostum pocong layaknya orang mati, mengalami hal-hal yang aneh setelah dikubur. Semua nuansanya yang terlihat berwarna merah, melambangkan siksa dari neraka kepada para pendosa. Aku yakin kalian pasti langsung pada sholat setelah menonton video ini dulu. Beberapa orang menyebutkan ada banyak versi video azab kubur, tapi versi inilah yang aku tonton waktu SD dulu bareng teman-teman. Karena tidak ada informasi yang bisa dicari, mungkin kalian bisa bantu dengan komen di bawah. Pocong di makam. Ini adalah video amatiran yang menunjukkan penampakan pocong di makam. Kayaknya ya. Jadi video ini menceritakan ada 2 orang yang sedang entah itu explore atau berburu di malam hari dan bertemu pocong di makam. Bagi kalian yang pernah nonton video ini dulu pasti akan merasakan hal yang sangat tidak nyaman. Suasana gelap dan kualitas video yang sangat burik membuat video ini jadi nampak scary disturbing. Dan kalian pasti ingat pocong tersebut bisa teleport. Video ini aku temukan di YouTube sekitar tahun 2010 dan sekarang masih ada. Tapi untuk informasi doxly video ini sangat sulit sekali untuk ditemukan. Banyak yang bilang video ini berasal
berasal dari Madiun, Bondowoso, atau Banyuwangi. Sekilas pocong itu tampak flat, atau jangan-jangan itu adalah gambar format JPG atau PNG yang dimasukkan ke dalam video. Kalau kalian tahu origin dari video ini, kalian bisa komen di bawah. Bunyi Sangkakala. Jadi pada tahun 2015 ada sebuah video di YouTube yang berjudul Bunyi Sangkakala. Video tersebut viral dan banyak diperbincangkan oleh banyak orang dan bahkan sampai masuk berita. Video tersebut memiliki 6 juta views. Video ini memperlihatkan ada 3 orang yang sedang berada di halaman rumah. Namun tiba-tiba muncul suara yang mirip trompet yang sangat kencang sekali dari arah langit. Dari situlah video ini membuat ketakutan warga Indonesia. Menurut keterangan, suara tersebut juga terdengar di area sekitarnya dengan radius yang cukup luas. Aku sendiri tidak mendengar suara itu dari langit, tapi pernah nonton video ini dulu. Jadi sebenarnya ini memang real terjadi, tapi yang jelas bukan suara trompet sangkakala. Ini adalah sebuah fenomena alam yang sangat kompleks untuk dijelaskan. Penyebabnya antara lain suara mikroseismik, pergeseran kerak bumi dan gempa kecil, dan suara dari aktivitas manusia. Kejadian ini juga pernah terjadi di berbagai dunia. Fenomena ini masih menjadi perdebatan oleh para ilmuwan. Jadi ini adalah fenomena saintifik, bukan suara trompet sangkakala. Malaikat di atas Ka'bah. Siapa yang pernah ketakutan nonton video ini dulu? Ini adalah salah satu video burik amatiran yang mampu membuat takut seluruh bocil pada masanya. Jadi video ini menampilkan beberapa penampakan yang diyakini sebagai malaikat yang berseliweran di area Masjidil Haram, seperti sekelebatan cahaya putih yang bergerak cepat. Setelah kalian tonton video ini, pasti kalian akan ketakutan dan merinding parah. Apalagi terdapat suara backsound-nya yang mengingatkan kalian terhadap siksa kubur. Well, kita tahu bahwa ini adalah editan. Penampakan yang diduga malaikat tadi merupakan dari refleksi cahaya dari kamera. Dan malaikat yang ada di atas Ka'bah adalah hasil editan Photoshop. Ya, namanya bocil yang masih belum bisa berpikir kritis pasti akan ketakutan melihat video ini. Video Slenderman Rusia. Aku yakin di antara kalian pasti ada yang pernah nemu video ini di warnet dulu. Ini adalah salah satu mimpi buruk aku dulu waktu kecil, dan dulu sempat nge-save ke memori HP jadul. Video ini memperlihatkan sosok entitas yang aku pikir itu adalah spesies laba-laba raksasa, tapi ternyata bukan, melainkan Slenderman. Aku dulu kagak tahu apa itu Slenderman. Makhluk ini merayap ke bangunan yang cukup besar, dan dia sambil meregangkan tangan dan kakinya yang sangat panjang. Dengan resolusi yang rendah dan kamera yang agak goyang, membuat hampir semua bocil percaya kalau ini beneran nyata. Entitas merayap itu adalah hasil CGI dari karya seorang visual artist, dan kalian bisa menemukannya hampir di beberapa platform. Sundel Bolong. Ya, beberapa film yang dibintangi oleh Suzana telah sukses membuat semua para bocil hingga orang dewasa ketakutan pada masa itu. Dan aku salah satunya, waktu masih bocil. Dan film yang berhasil membuat bulu kuduk aku berdiri waktu itu adalah Sundel Bolong. Adegan yang paling aku ingat adalah yakni scene waktu Suzana berperan sebagai Sundel Bolong sedang memesan kalau nggak salah 200 tusuk sate ke pedagang sate. Masuklah pada sebuah scene di mana Suzana memakan 200 tusuk sate tadi dengan cepat. Lalu muncullah sebuah adegan yang sangat ultimate, yakni ketika Suzana meminta soto yang ada di panci. Soto yang seharusnya masuk ke lambung malah keluar dari punggungnya yang bolong. What the f? Dan aku nggak tahu kelanjutannya setelah itu. Karena aku nggak berani lanjutin nonton karena udah ketakutan parah pokoknya. Pocong Mumun. Kalian pasti sangat familiar dengan sinetron ini. Pocong Mumun atau Jepri adalah dua sosok yang paling aku takuti waktu masih kecil. Karena tidak dipungkiri ya, memang figur pocong pada waktu itu sangatlah menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak era tahun 2000-an. Ada sebuah scene yang memperlihatkan ada seseorang yang lagi di kamar mandi. Dan tiba-tiba muncullah si pocong dari atas dinding kamar mandi sedang ngeliatin. Wah, sumpah waktu itu aku gak berani lanjut nonton karena udah keburu jiper, men. Gara-gara scene itu tadi ya, level parno menjadi ultra 1000% dan takut ke kamar mandi sendirian saat malam. Sebenarnya ada banyak sekali video-video disturbing lainnya yang membuat masa kecil trauma. Honorable mentions, seperti jumpscare mobil, anak durhaka dikutuk jadi jenglot, batu petir ponari. Wah, ini tolol sih sumpah. Madura versus Dayak, maling sapi Madura. Gua ingetin ke kalian ya, jangan pernah nonton video ini. Pokoknya jangan. Jadi itulah beberapa video yang pernah aku tonton waktu dulu. Yang aku tidak sebutin di list video atau honorable mentions berarti itu yang belum aku tonton. Kalau kalian punya versi kalian sendiri, komen aja di bawah.